Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, Gembala Sidang GKU Cikunir Indah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih memposisikan handphone dan alat komunikasi yang lain dalam posisi aktif, mohon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kekhidmatan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat atau yang biasa disebut Minggu Okuli. Okuli artinya mata. Mata berbicara tentang ke arah mana kita memandang ketika terjadi pergumulan. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat ke-15. Tatkala lilin dinyalakan pada minggu sengsara keempat ini, mari kita selaku orang percaya dengan iman teguh berkata, Tuhan Yesuslah penyelamatku, oleh sebab itu aku mau mengarahkan mataku kepadanya. Ketika dirimu mulai merasa tidak layak untuk menghadap Tuhan, sebenarnya itu adalah saat di mana Tuhan rindu untuk memulihkanmu. Datanglah kepadanya sekarang. Dia adalah Allah yang rindu berjumpa denganmu, dan biarlah kehadirannya meneduhkan hatimu. Marilah kita berdiri menyambut kehadiran Allah dengan hati dan iman yang terarah kepadanya. Kita memuji Tuhan, Tuhan Allah namamu. Isi dunia
Marilah kita tabiskan ibadah peringatan Minggu Sengsara keempat ini dalam pemahaman iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan umatnya sampai selama-lamanya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah segala kemuliaan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Mendasari ibadah Minggu Sengsara keempat pada hari ini, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8 tertulis demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan kembali memuji Tuhan, Tuhan Allah namamu. Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mohon pengampunan dosa kepadanya. Kita mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah selaku gereja kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sadar akan pelanggaran,
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Dengan sukacita dan ucapan syukur, mari kita berdiri mendengarkan berita anugerah Tuhan bagi kita. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi kita semua yang datang dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengaku serta bertobat dari dosa-dosanya sesuai dengan janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 sampai ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari di dalam kasih-Nya, agar kita lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saat ini mereka yang telah menerima pengampunan Allah dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Sudah Tuhan yang senantiasa membarui hidup kita. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia, angkatlah rahmati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang
Sidang jemaat, marilah pada saat ini bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita tetap berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 120. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh benar ya Allah bahwa kehidupan kami ditentukan oleh firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini ketika kami datang kepadamu dan mengucap syukur di hadapanmu atas berkat dan pemeliharaanmu yang kau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami mau merendahkan hati kami mau membuka telinga kami Tuhan untuk mendengar, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami terima dengan lemah lembut di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah kehidupan kami serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang jemaat untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami,
dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Ingatlah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, shalom saya ucapkan kepada seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah pemimpin yang tidak tahan uji. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tahan uji artinya sudah terbukti kebaikannya, ya. Baik mutu maupun juga kualitasnya. Orang yang tahan uji artinya orang yang berani diuji, orang yang sanggup diuji. Dan pengalaman menunjukkan bahwa tahan uji umumnya dikategorikan dalam beberapa tingkatan, antara lain sangat tahan uji, cukup tahan uji, kurang tahan uji, dan tidak tahan uji. Ya, tema kita pagi ini pemimpin yang tidak tahan uji. Orang yang dikategorikan sebagai tahan uji artinya orang yang sudah terbukti, ya, sudah terbukti benar-benar dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ya, sebaliknya kalau orang yang tidak tahan uji itu artinya adalah orang yang tidak tahan, orang yang tidak dapat menyelesaikan dan menghadapi persoalan, bahkan persoalan yang sangat sederhana sekalipun. Pada pagi hari ini kita belajar dari tokoh yang sangat besar, yaitu Musa. Ya, kita tahu bahwa Musa ini adalah orang yang sangat luar biasa, ya, pemimpin yang sangat dihormati di kalangan orang Israel. Dan dia dikenal oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin yang sangat lembut hatinya. Ketika bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan dan Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel, Musa tidak bilang, "Ya udah Tuhan, musnahkan saja, saya juga sudah tidak tahan terhadap bangsa ini." Dia tidak melakukan itu, tetapi dia menghadap Tuhan dan dia berdoa, "Tuhan, jangan Engkau musnahkan umat pilihanmu ini. Biar aku saja yang menanggung, biar aku saja yang tidak tertulis di buku kehidupan, kitab kehidupan." Itu menunjukkan betapa Musa adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, ya, yang mau berkorban untuk orang-orang yang dipimpinnya, meskipun bangsa yang dipimpin ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dalam bacaan ini kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Musa selama ini, ya, berkorban,
dia mau menjadi seorang pemimpin, melewati masa-masa yang sulit dan tidak nyaman, puluhan tahun di padang gurun demi memerdekakan bangsanya, sabar mau menjadi pendoa syafaat untuk membela umatnya di hadapan Tuhan. Ternyata itu tidak cukup diperhitungkan oleh umatnya, ya. Sehingga di dalam pasal ini kita menemukan bahwa lagi-lagi ketika mereka menghadapi masalah, umat ini bersungut-sungut karena mereka tidak menemukan air. Ya, kita bisa pahami, ya, kalau wilayah di sana sangat panas, pasti air menjadi satu kebutuhan yang sangat utama, mungkin nilainya lebih mahal daripada emas dan perak dalam situasi seperti itu. Kalau saya di situ juga pasti saya kesal juga, ya, melewati perjalanan yang jauh, yang panas, tidak ada air, ya. Dan itulah yang dialami oleh bangsa itu. Tetapi mereka bukan hanya sekedar mengeluh, ya, tapi mereka menyalahkan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa, ya. Padahal Musa itu adalah pemimpin mereka. Seolah-olah apa yang mereka hadapi saat itu semuanya itu adalah karena kesalahan Musa. Ketika Musa menghadapi hal ini, Musa sangat kesal. Karena ini peristiwa yang terjadi, seringkali terjadi. Mungkin ada banyak yang tidak tertulis di dalam Alkitab, sehingga dia merasa dipahitkan hatinya atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dalam kondisi seperti itu, bersyukur bahwa Musa tidak berdiam diri. Sebagai seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan, dia berseru, ya, sebentar lagi mereka akan melempari saya dengan batu. Ketika dia berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan jawaban kepada Musa tentang bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Ya, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Meskipun dia kesal, meskipun dia kecewa kepada bangsa yang sudah digembalakannya selama ini dengan penuh kasih, tetapi dia tidak meninggalkan bangsa itu. Di dalam kekecewaan, di dalam kemarahannya, Musa datang, dia berdoa dan dia berseru kepada Allah. Dan puji Tuhan bahwa di dalam kesesakannya, ya, Allah selalu ada. Allah berjanji bahwa dia akan menyertai Musa. Kan waktu dia dipilihkan, dia bilang, saya siapa, pilih aja yang lain. Tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa aku akan menyertai engkau. Dan itu terus terjadi, termasuk ketika bangsa Israel kekurangan air. Tuhan mengatakan bahwa pakai tongkat yang kuberikan, ya, tongkat. Dengan tongkat itu engkau pukul ke gunung batu, maka air itu akan keluar. Jadi sesulit apapun pergumulan di dalam kehidupan kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya. Kadang kita memang lebih banyak tidak tahu bagaimana jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Ya. Kita tidak perlu harus pikirkan jalan keluarnya seperti apa. Mengapa? Karena Allah kita itu Allah yang memiliki 1001 cara untuk menolong kita, bukan hanya satu cara atau dua cara. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana jalan keluarnya, ya. Tapi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana supaya hati saya tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah yang saya sembah itu sanggup menolong saya, bahwa Allah yang saya sembah itu bukan Allah yang mati, tetapi adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan terlebih dari itu adalah Allah yang kita sembah itu Allah yang bertindak di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bahwa Musa pada akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan di dalam ayat yang kelima
dan ayat yang ke-6. Pada saat itu Musa mendapatkan jalan keluar, tentu dia merasa lega. Lalu dia menaati apa yang Tuhan katakan, ya, di dalam ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-7. Tetapi di dalam menaati firman Tuhan, ya, di satu sisi memang bagus, Musa mau menaati firman Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, cara Musa menaati firman Tuhan inilah yang mendatangkan masalah bagi Musa dan juga bagi kesempatan di depan yang sangat dia rindukan sebagai seorang pemimpin, memimpin puluhan tahun, sudah di depan mata, 40 tahun penuh dengan istilahnya berdarah-darah. Tapi akhirnya Tuhan bilang, Musa, kamu tidak bisa ke sana. Bukan kamu yang memimpin bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Ya. Di mana rupanya kesalahannya? Itu yang tadi saya katakan. Musa memang taat, tetapi cara dia menaati Tuhan itu yang menjadi masalah yang besar. Ya, di dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33 dikatakan, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya. Ya. Jadi ini persoalannya di situ. Musa taat, tetapi ketika dia menaati firman Tuhan, ya dia tidak memperhatikan hatinya. Dia terpengaruh oleh situasi, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, yang membuat dia itu sangat marah, sangat kesal, bahkan dikatakan memahitkan hatinya, membuat hatinya itu menjadi sangat pahit, sangat marah. Berarti kemarahannya itu kalau dibilang pahit itu berarti dalam, bukan sekedar kesal biasa. Ya. Nah, karena pahit, maka Alkitab bilang dia teledor di dalam kata-katanya. Ya. Teledor berarti tidak hati-hati dalam berkata-kata, tidak dipikirkan lagi, ya, timbul karena emosi yang meluap-luap. Sehingga Musa berkata kepada bangsa itu, apakah, ya, kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini, hai orang-orang durhaka. Ya, itu kata-kata yang sangat kasar, ya kan, orang-orang durhaka. Kami, ya, bukan Tuhan. Padahal kan Tuhan yang mengeluarkan air dari gunung batu. Amin. Tuhanlah yang membuat mukjizat itu supaya umat Israel melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, supaya mereka belajar hidup takut akan Tuhan, bahwa kalau tidak ada air itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa bertindak apa-apa. Kalau tidak ada air itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak ada bersama mereka, bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada segala sesuatunya. Yang diperlukan hanyalah iman dan ketaatan daripada umat itu. Makanya Tuhan bilang pada Musa, ya, pakai tongkat, bicara ke gunung batu itu supaya air keluar, sehingga mata umat itu terbuka bahwa Tuhanlah sumber daripada segala sesuatu, sumber penyedia bagi umatnya untuk segala sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang paling mendasar seperti air minum. Itu tidak luput daripada perhatian Tuhan. Itu Tuhan tahu. Itu kebutuhan manusia, kebutuhan umatnya, dan Tuhan sanggup menyediakan bagi umatnya. Tetapi sayangnya di sini bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, Musa, ya kan, kalau marah saya rasa itu wajar-wajar saja sebagai manusia. Tetapi persoalannya di sini adalah pada saat Musa dalam kondisi yang kritis, tertekan, ya, di situ Musa terpengaruh oleh situasi. Di situ dia terpengaruh oleh orang-orang di sekelilingnya yang tidak benar, yang membawa tekanan dalam kehidupannya, ya, sehingga hatinya menjadi pahit. Hatinya tidak benar, ya,
hatinya tidak dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera daripada Allah, tetapi pada saat itu hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang besar dan sangat pahit. Ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita sudah melahirkan, membesarkan, mengurus berpuluh tahun, kemudian satu saat dia melawan, kira-kira mungkin seperti itu. Pahit hati sebagai seorang tua, ya. Karena kemarin saya dengar ada ibu-ibu bilang, dia bilang, aduh anak-anak bisa deh bikin apa aja, tapi satu hal, kalau anak itu berontak sama saya orang tuanya, itu sakit banget. Kira-kira seperti itu yang dirasakan oleh Musa. Sehingga pada akhirnya Allah bertindak tegas kepada Musa, ya. Di dalam Bilangan 20 ayat 12b dikatakan, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Kalau dipikir-pikir dalam perjalanan kepemimpinan Musa, rasa-rasanya dia jarang melakukan kesalahan gitu ya. Selalu kalau Bapak Ibu baca ya kitab-kitab yang berbicara tentang kisah Musa, selalu dikatakan gini, lalu Musa melakukan tepat seperti yang apa Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, selalu berulang-ulang itu kata itu. Tuhan suruh bikin kemah suci seperti ini, tingginya apanya bagaimana, dia selalu ditulis, lalu Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Jadi Musa ini sebenarnya tergolong seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, seorang percaya yang taat kepada Tuhan. Tetapi ternyata dalam satu waktu ketika dia menghadapi ujian, di situ dia gagal, di situ dia jatuh. Lalu apa yang kita dapatkan daripada pengalaman Musa ya untuk kita pada saat ini? Ya. Yang pertama, bahwa pemimpin sesaleh apapun, orang Kristen sesaleh apapun, ya, dia tidak akan kebal terhadap datangnya ujian atau tantangan. Dia akan menghadapi itu di dalam kehidupannya. Ya. Tidak pernah absen. Ini kan udah puluhan tahun nih Musa nih, udah ngadapin banyak hal. Sudah mau di ujung, tinggal masuk. Tapi dia tetap menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Setua apapun umur kita dalam mengiring Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi pelayan Tuhan, ya, itu kita tidak akan pernah luput daripada ujian. Maka kita harus selalu bersiap sedia. Kapanpun ujian itu, yang namanya ujian itu datangnya tiba-tiba, mendadak. Ya, keadaan lagi baik, aman-aman saja, tiba-tiba terjadi sesuatu bagi pribadi kita, bagi keluarga, bagi pelayanan. Dan disitulah kita dilihat, Tuhan mau melihat apakah kita tahan uji atau tidak. Mampukah kita menghadapi ujian itu dengan cara yang benar, dengan respon yang benar? Ataukah kita dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keadaan yang tidak benar? Ya. Musa menghadapi ujian, tetapi sayangnya dia dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga hatinya menjadi pahit. Orang tuh kalau marah lalu ngomong, kebanyakan kata-katanya apa? Salah. Ya, suami istri berantem, cerai aja. Nanti kalau sudah tenang, sebenarnya sih saya nggak mau ngomong begitu, ya kan? Ya, kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kebenaran, tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, tidak dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga timbullah kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak benar, kata-kata pahit, kata-kata yang menyerang. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sebagai pemimpin di sini bukan maksudnya hanya pendeta atau penatua atau diaken, tetapi dalam arti yang luas, kita semua adalah pemimpin bagi sesama kita,
Di rumah sebagai orang tua kita adalah pemimpin bagi keluarga. Kalau kita orang yang lebih tua, dalam saudara bersaudara, kita pemimpin bagi adik-adik kita. Di tempat pekerjaan, di kampus, dimanapun kita berada, ya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau mendengar kita, walaupun kita tidak berjabatan, kita adalah pemimpin bagi mereka. Hari ini kita belajar bahwa Musa seorang yang sangat taat, seorang yang lemah lembut hatinya. Dia bisa jatuh, dia bisa gagal, dia bisa menjadi tidak tahan uji ketika dia menghadapi ujian. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, karena kita tidak tahu kapan saatnya ujian dan cobaan itu akan datang menghampiri kita. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita ketika dia akan kesalib. Ya, dia berjaga-jaga, dia berdoa selama 1 jam di Taman Getsemani. Amin. Ya, ketika dia mendapati muridnya tidur, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidur? Lukas 22 ayat 46. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Iya, coba kalau pagi-pagi bangun jam 5 atau jam 3, lebih enak mana? Lebih enak membangun roh kita atau membangun daging kita? Ya kan? Aduh, ngantuk deh, tidur aja. Nanti aja berdoanya jam 6. Jam 6 bangun HP, balas kirim, udah jam berapa? Jam 7, nanti aja deh, jam berapa? Akhirnya sampai malam, udah capek. Akhirnya kita bilang apa? Tuhan juga tahu, Tuhan juga tahu, ya kan? Ini selalu menjadi alasan dalih bagi kita, sehingga kita tidak mau berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak mau menginvestasikan waktu kita, memberi waktu bukan menyisakan waktu. Ya. Tuhan Yesus aja, Tuhan kita, dia menginvestasikan waktu. Dia sengaja menyediakan waktunya dia itu yang sangat berharga untuk berdoa. Ya. Apalagi kita sebagai pengikutnya, kita harus menginvestasikan waktu kita, menyiapkan waktu kita, sehingga ketika ujian itu datang, tiba-tiba kita siap. Amin. Ada perlindungan Tuhan, kita diberi kepekaan oleh Tuhan, karena di dalam diri kita ini ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Dan pada saat Roh Kudus itu berbicara untuk mengingatkan kita, kita akan taat, walaupun kita tidak mau, walaupun kita ingin melawan. Ya, dan suatu saat saya pergi kunjungan ke sebuah keluarga. Ya, ini nggak pernah gereja suaminya, ya, istrinya aja yang gereja rajin. Salah paham rupanya suaminya ini, ya kan? Ya namanya juga nggak pernah gereja, bagaimana sih? Salah paham tentang saya. Jadi begitu saya datang, belum masuk, masih di pagar. Wah, dia udah maki-maki saya, dia udah keluarin kata-kata ragunan, dia usir saya. Secara pribadi saya nggak pernah nih ngalamin seperti ini, kan semarah-marahnya orang kan, nggak mungkin pendeta dimaki-maki gitu. Tapi bersyukur bahwa pada saat itu saya tidak mengatakan apapun, saya hanya diam, saya pamit, karena percuma, kalau dihadapi itu percuma. Ya kan, yang ada dia jadi bertambah dosanya. Dari mana saya bisa dapat kekuatan seperti itu? Tentu bukan dari saya, itu berasal daripada Tuhan. Tuhan saat itu menolong saya untuk jangan berespon, jangan melawan, jangan mengutuk, pulang, berdoalah, ampunilah. Amin. Ya, karena saya malah kasihan sama dia, karena dia berdosa dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Satu, kedua, kata-kata itu tidak mengena saya, tapi kata itu kembali kepada yang bicara. Betul? Iya, kan bergema. Kenapa? Karena dia tidak
dia marah itu hanya asumsinya dia saja. Dia tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Jadi nggak ada alasan untuk memaki-maki saya, nggak ada alasan untuk marah pada saya. Maka itu akan kembali kepadanya. Nah, jika terjadi sesuatu, misalnya dia sakit, dia meninggal, pastinya dia tidak diselamatkan. Jadi ketika saya merenungkan, Tuhan seperti kayak di pikiran saya seperti bilang, sebenarnya dia yang lebih kasihan. Kamu harus memberkati dia, kamu harus mengampuni dia. Karena kalau sesuatu terjadi sama kamu, ya kamu udah percaya kepadaku, kamu selamat. Tapi kalau ini masih hidup di dalam dosa seperti itu, bagaimana? Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong dia, saya ampuni dia. Ya, jangan biarkan dia pergi sebelum dia bertobat. Amin. Jadi kalau kita memberi diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan akan kasih kemampuan untuk bisa menguasai diri. Walaupun saya bukan tipikal orang yang tenang-tenang begitu, ya kan? Tipikal orang yang kalau kamu begitu langsung seperti itu. Tapi kenapa bisa? Karena itu Tuhan memberikannya. Lalu kalau kita hidup dituntun oleh Roh Tuhan, Tuhan kan bilang, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka, betul? Ya, orang-orang yang nggak suka sama kita, yang ngomongin kita, nggak usah pusing, nggak usah kita klarifikasi bahwa kita tidak seperti itu, percuma, ya kan? Kita hanya perlu apa? Mengampuni dan memberkati mereka. Kalau memang kita harus jelaskan, ya jelaskan. Kalau tidak diterima, ya nggak apa-apa, nggak usah uring-uringan, amin. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa perkataan, teledor, ya kan? Supaya hati kita tidak dipenuhi dengan kepahitan. Coba kita periksa hari ini ke hati kita seperti apa. Ketika kita mengingat atau mendengar apa yang orang lain katakan, persungutan orang lain, ketidakpuasan, pemberontakan orang lain, entah anggota keluarga kita sendiri, entah sesama jemaat, entah saudara, entah siapapun, kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Tapi respon orang terhadap kita malah menyakitkan, ya kan? Sebagai seorang pemimpin, apa yang kita mau lakukan? Ya, hari ini kita ambil keputusan bahwa saya menutup hati saya terhadap segala bentuk kepahitan. Amin. Saya membuka hati saya bagi pengampunan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan, kebenaran dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati saya. Dan kalau itu ada, maka saya bisa memberkati orang lain. Bahkan terhadap orang yang sulit untuk dikasihi, saya dimampukan oleh Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, saya percaya bahwa ujian apapun yang saat ini Tuhan izinkan, kita akan sampai kepada orang yang tahan uji. Amin. Orang yang berkemenangan. Kiranya Tuhan menolong kita, membebaskan kita dari segala kepahitan, dari segala kata-kata sia-sia, kata-kata tidak benar yang kita ucapkan ketika kita sedang dikuasai oleh kemarahan, baik kepada pasangan kita, anggota keluarga, kepada jemaat, kepada setiap orang yang kita pimpin. Biar semuanya itu dibatalkan dalam nama Yesus dan kita gantikan dengan perkataan firman Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesahan 532. Bukan surya ku harapkan, karena
Dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini, ya Allah. Firman Tuhan menjadi sebuah peringatan bagi kami, supaya kami selaku anak-anak Tuhan, khususnya selaku pemimpin, kami boleh senantiasa menjaga baik pikiran, hati kami, sikap maupun juga perkataan kami. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan untuk tetap hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman Tuhan, yang selalu mengajar dan mengingatkan kami, yang selalu memagari dan melindungi kami, sehingga ketika kami berada dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, Engkau hadir Tuhan untuk memampukan kami, supaya kami bertumbuh di dalam penguasaan diri, dan kami bisa menghadapi persoalan apapun itu Tuhan, dan kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan bagi kami tidak terhambat, tetapi kami boleh sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dan Allah dimuliakan dalam hidup kami. Selidikilah hati kami ya Allah. Kalau hati kami terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekeliling kami dan hati kami menjadi pahit Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kami dan melepaskan kami dari segala roh kepahitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya kebenaran, kasih dan damai sejahtera Allah yang memerintah di hati kami, sehingga kami mampu mengampuni dan memberkati sesama kami, dan kami memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat bagi keluarga Bapak Tumpal Padomuan Hendrianto, Bapak Jeffrey Aldri Peters, Bapak Marhadin Gultom, Bapak Penatua Rudi Ramelan, keluarga Ibu Dorce Iren Pati, keluarga Bapak Fredrik Ebert David Senduk, keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Denny Sumlang Juju, keluarga Bapak Helfri Hamsi Payer, keluarga Bapak Benhard Octavian Pesiwarisah. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi kepala dalam setiap keluarga yang telah disebutkan. Engkau menopang mereka, menyertai dan memberkati mereka, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam tiap-tiap keluarga. Bila relasi mereka, suami istri, orang tua, anak boleh terus dibangun di atas dasar firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan dalam tiap-tiap keluarga, ketika mereka bersatu hati, mereka berseru kepada Allah, maka Allah yang menjadi sumber jawaban dan pertolongan, Allah yang menyediakan, boleh menyatakan jalan keluar dan kekuatan kuasa-Mu bagi tiap-tiap keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman dari Jemaat GKO Depok 1. Biarlah ketika jemaat ini mendisiplin diri mereka dan memberi diri mereka untuk terus dibina oleh Tuhan melalui setiap pelayan yang Tuhan utus di tempat ini, maka iman mereka bertumbuh. Firman yang mereka baca dari hari ke hari, minggu ke minggu, itu menolong mereka untuk semakin mengenal Allah, melekat kepada Allah, dan boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk majelis hamba Tuhan, pekerja beserta keluarga di Jemaat GKO Depok 1, Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren dan keluarga ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memanggil mereka, maka Engkau juga Allah yang memperlengkapi dan mengurapi mereka, memaksimalkan mereka dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Biarlah ketika mereka menanti-nantikan jawaban Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan untuk mereka juga boleh terus memaksimalkan potensi yang mereka miliki, dan mereka dibukakan jalan oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka minta dalam Tuhan, kepada Tuhan di dalam doanya,
Tuhan berikan kepada mereka ya Allah. Apapun yang menjadi jawaban Tuhan, mampukan mereka untuk tetap percaya, mampukan mereka untuk tetap menaati Engkau dan mengucap syukur, sehingga kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan dan ibu yang sedang mengandung. Tuhan, Engkau juga yang mendengar doa setiap pasangan suami istri yang bertekun di dalam Engkau. Engkau menjamah tiap rahim dan Engkau bukakan sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan. Begitu juga dengan setiap ibu yang mengandung, Engkau Tuhan yang menolong mereka dalam menjalani masa-masa mereka mengandung anak yang mereka kasihi. Biar Engkau menjaga, melindungi mereka, memberi kekuatan dan memberikan kesehatan sehingga pada waktunya mereka bisa melahirkan dengan selamat, dan anak yang dikandung juga diberkati di dalam pertumbuhannya. Kami berdoa untuk janda duda dan lansia serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Engkau adalah Allah bagi mereka. Dalam kesendirian mereka, di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, Tuhan menolong mereka. Tuhan memakai anggota keluarga dan juga jemaat untuk hadir, untuk melayani dan untuk menghibur mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan, dan mereka juga boleh terpelihara dan menjalani kehidupan mereka dengan tetap mengandalkan Tuhan dan penyerahan diri kepada Allah. Bahkan mereka juga boleh mengambil bagian untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini dengan apapun yang bisa mereka lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Depok, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati kota kami Depok, kami memberkati bangsa kami ini ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau mengasihi kota kami ya Tuhan. Maka Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka punya hati Tuhan untuk memakai kuasa yang Tuhan percayakan, untuk memaksimalkannya sedemikian rupa sehingga boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami dan kesejahteraan bagi kota kami. Bahkan mereka juga dengan segala kebijakannya boleh memberikan keleluasaan bagi kami umat-Mu untuk melayani, untuk beribadah dan juga bersaksi, khususnya di Depok ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi gereja-Mu, bahkan juga bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh terlindungi sempurna dari segala bentuk virus yang akan mengancam kesehatan kami Tuhan, ketahanan tubuh kami. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami boleh memiliki imun yang kuat, bahkan iman yang kuat, sehingga kami boleh tetap sehat dan bisa membangun bangsa ini dan berkarya bagi bangsa ini Tuhan, dengan setiap tanggung jawab yang bisa kami lakukan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan Allah boleh mengaruniakan keamanan bagi lingkungan Kota Depok dan sekitarnya. Engkau memberkati setiap aparat keamanan yang berjaga-jaga bagi kota kami di tempat ini. Engkau pakai mereka Tuhan sehingga Kota Depok boleh terlindungi, dan orang-orang yang mempunyai rancangan-rancangan yang tidak benar untuk mengadakan kekacauan atau hal-hal yang meresahkan, biarlah rancangan-rancangan mereka dibatalkan di dalam nama Yesus, dan Kau menggantikannya dengan rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi Kota Depok. Kami berdoa juga untuk retreat keluarga Tuhan tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Segala persiapan yang dilakukan oleh panitia ataupun juga majelis, Tuhan berkati, sehingga ketika waktunya tiba, retreat ini menjadi sarana di tangan Tuhan untuk boleh membangun iman, untuk boleh mendewasakan tiap-tiap keluarga yang ada di tempat ini, sehingga mereka berfungsi sesuai dengan kehendak-Mu, dan keluarga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengembangkan kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Kami berdoa juga untuk perjamuan kudus tanggal 7 April 2023. Tuhan menolong tiap-tiap jemaat, supaya jemaat juga boleh memiliki kesiapan rohani, sehingga perjamuan kudus sungguh boleh mendatangkan berkat, boleh memperbaharui iman,
mendatangkan damai sejahtera, menolong setiap umat Tuhan untuk hidup di dalam ucapan syukur dan bertumbuh di dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip GR Regar, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Insinyur Maruli Simamora, Bapak Weni Hari Nusi. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan berkuasa. Kiranya Engkau yang mendengarkan setiap seruan daripada anak-anak-Mu yang mendoakan, merindukan kesembuhan ataupun pemulihan atas tubuh mereka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu lebih besar dari segala penderitaan, kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang mereka derita. Maka biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dan melepaskan mereka dari kuasa sakit penyakit. Kuasa-Mu juga dinyatakan memberkati setiap obat-obatan ataupun terapi dan tindakan medis yang mereka pakai Tuhan, menjadi alat untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk suku yang terabaikan, untuk masyarakat dari rumpun Melayu yang ada di Sumatera Utara. Kami memberkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengirimkan pekerja-pekerja-Mu untuk memberitakan kabar baik di antara orang Melayu yang ada di Sumatera Utara, Tuhan Yesus. Dan Kau pakai setiap sarana yang dipakai untuk penginjilan, baik Alkitab, literatur, pelayanan radio maupun juga film. Dan apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah itu menjadi sarana di tangan Tuhan yang menyingkapkan tentang siapa Yesus yang menyelamatkan mereka, sehingga mereka mau membuka hatinya dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa biarlah iman mereka yang sudah percaya boleh semakin hari semakin teguh dan mereka tidak malu untuk menyaksikan iman mereka kepada keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa setiap intervensi kuasa-kuasa kegelapan, tradisi-tradisi, animisme yang masih dipercaya, yang menghalangi pekabaran Injil itu dihancurkan kekuatannya di dalam nama Yesus, dan pintu-pintu pemberitaan Injil untuk suku Melayu di Sumatera Utara dibukakan oleh Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Riana Presti, Bapak Albert Frederick Saragi, Ibu Tiolona Hasatan Tampu Bolon, Ibu Heni Friska Naibaho, Saudari Virginia Jessica Tahalea, Ibu Widi Handarwati Harjono, Ibu Kristina Daeli, Bapak Bistok Paul Sinaga, Ibu Maria Tahalea, Ibu Loisde Boru Hombing, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, Andrea Garfrila, Saudara Ananda Samuel Benaya Frabudi, Saudari Tesalonika Marsha Esterini Mandev. Kiranya Engkau yang mengaruniakan hikmat-Mu kepada mereka, karena Engkau berkata bahwa orang yang memiliki hikmat Tuhan, maka dia memiliki kekayaan yang melebihi harta dunia, emas dan juga permata, dan jalan-jalan hidupnya diberkati Tuhan dan bahagia semata-mata. Dan apa saja yang mereka lakukan dan minta dan kerjakan, Tuhan berkati dan buat itu berhasil. Itu yang menjadi janji Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau tolong sehingga semakin mereka bertambah usia, mereka boleh semakin mengasihi Engkau dan bertumbuh di dalam ketaatan, sehingga janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Berkati juga ya Allah kami semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau yang mendengar setiap keluh kesah kami,
Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Maka ketika kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Ketika ada keluhan di dalam diri kami, ada kesesakan yang menyesakkan hati kami Tuhan, ada kebingungan atau kebuntuan Tuhan Yesus, maka Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami mengerti bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan Allah punya waktu proses tersendiri untuk menolong dan membebaskan serta memberikan jawaban doa bagi kami masing-masing. Mampukan kami untuk tetap berharap, mengucap syukur, dan menantikan jawaban Tuhan di dalam ketekunan. Bapa, ini yang menjadi doa kami kepadamu, sambut dan dengarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan: selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Bapa, kami naikkan ungkapan syukur kami untuk segala pemberian-Mu. Terima kasih karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami.
Kuduskanlah apa yang kami persembahkan, dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Pada minggu sengsara keempat ini, saudara telah mendengar firman Tuhan. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Masukilah peringatan minggu sengsara keempat ini dengan senantiasa berserah kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, serta mengokohkan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tetap berdiri sampai prosesi firman Tuhan meninggalkan ruang ibadah. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.